Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Wow, semuanya pasti sudah semangat ya untuk beribadah hari ini. Nah, sebelum beribadah, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan semangat yang baru untuk kami bisa beribadah hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Tuhan Yesus ada di setiap rumah kami dan siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama katakan amin. Adik-adik, siapa nih yang suka nonton film superhero? Abiel suka nggak? Suka. Nah, kalau Abiel, tokoh superhero favoritnya siapa? Spider-Man. Wow, Spider-Man. Kenapa suka Spider-Man? Karena dia keren. Wah, karena dia keren. Nah, tapi adik-adik dan Abiel ada yang lebih keren lagi karena dia lebih hebat, lebih kuat. Siapa ya? Mau tahu nggak? Mau tahu? Nah, kalau mau tahu, kita nyanyikan dulu lagu ini sama-sama dengan semangat ya adik-adik. Yuk bantu berdiri semuanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Yuk adik-adik, tepuk tangan semuanya ya. Nyanyikan sekali lagi. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku.
adik-adik, Tuhan Yesus itu jagoan kita karena dia kuat, dia hebat, dan dia besar. Kita nyanyikan lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, tepuk tangan adik-adik semua. Tuhan Yesus kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus apa? Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji Tuhan, tiada tandingannya adik-adik ya. Yeay. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, mukjizatnya juga nyata. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan mata kita, tapi Tuhan Yesus dan kuasanya benar-benar ada. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia
bisa melihat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu selalu ada, selalu nyata buat kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan tertib, bisa memahami apa yang disampaikan oleh Kak Lilis. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Eri. Ya, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama dengan Kak Eri ya adik-adik ya. Dan hari ini Kak Lilis mau bercerita masih seputar bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat. Kalau minggu lalu kan ceritanya Tuhan Yesus membuat mukjizat air menjadi anggur adik-adik. Nah, hari ini Kak Lilis mau bercerita bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana. Adik-adik pernah nggak kalian berdoa atau mendoakan saudara, sepupu atau teman atau siapapun, tapi beda rumah? Ada yang pernah? Iya ya, ada yang pernah. Ada yang belum pernah? Nanti boleh dicoba. Kalau ada dengar ada saudara atau teman yang sakit, kita boleh mendoakan walaupun jauh ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Lilis hari ini bercerita tentang bagaimana seorang ayah, seorang bapak. Dia adalah seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Pasti namanya seorang bapak, kalau anaknya sakit dia akan galau, dia akan gelisah. Sama seperti adik-adik di rumah punya papa, ya enggak? Kalau kalian sakit, papahnya pasti khawatir. Papa pasti galau adik-adik. Karena apa? Takutnya nanti anaknya sakitnya lebih parah lagi. Pasti sebentar-sebentar akan pegang kening kita atau sebentar-sebentar akan pegang leher kita ya, panas apa enggak, ya enggak? Nah, sama seperti bapak ini. Ya, dia mendengarkan, dia seorang pegawai istana ini di Kapernaum. Dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, yang bisa membuat mukjizat pada waktu itu. Jadi dia sangat-sangat percaya kalau Tuhan Yesus bisa membuat air menjadi anggur, Tuhan Yesus pun pasti bisa menyembuhkan anaknya. Jadi dia bisa dibayangkan adik-adik, dia berjalan dari Kapernaum ke Kana, kurang lebih 26 km jauhnya. Ya, kalau dari Bandung mungkin sampai Subang adik-adik. Gak mungkin kan? Kalau kita pergi ke Subang dengan jalan kaki, waktu itu belum ada yang namanya motor, belum ada yang namanya mobil. Yang ada adalah kuda, keledai, atau enggak unta mungkin ya. Nah, bisa dibayangkan berapa lama, berapa jam yang harus ditempuh si bapak ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu dia begitu percayanya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Walaupun anaknya jauh, ada di rumah dan si bapak itu mendatangi Tuhan Yesus, tapi dia begitu beriman kalau anaknya bisa sembuh karena perkataan Tuhan Yesus adik-adik. Coba kita baca Yohanes 4 ayat 50 ya. Yohanes 4 ya ayat 50. Di sana dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, ini adik-adik. Jadi bapak ini begitu luar biasanya dia. Ya, dengan Yesus mengatakan bahwa anakmu hidup, dia udah senang banget. Dia begitu beriman bahwa anaknya gak mati,
Padahal anaknya waktu itu sudah hampir mati adik-adik karena sakit keras. Tapi betapa dia beriman anaknya akan sembuh dengan perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Lalu dia pulang dan benar adik-adik. Pada saat pulang dia disambut oleh para pegawainya dan para pegawainya bilang, "Tuan, anak Tuan sembuh." Nah, ini adik-adik namanya iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Jadi berarti masih sama ya kotanya ya. Yang pertama tadi di Kapernaum juga ya, Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Perwira itu mungkin tentara ya adik-adik ya, atau polisi lah gitulah ya. Nah, bapak polisi ini punya pegawai adik-adik, dan pegawainya itu sakit. Betapa dia ini seorang yang luar biasa kalau Kalilis bilang. Kenapa? Karena dia punya kedudukan mungkin ya, tapi dia sangat peduli kepada pegawainya yang sedang sakit. Dia mendatangi Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mau menyembuhkan bawahannya ini. Ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu nggak mau adik-adik. Ya, dia merasa tidak layak menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya. Ya, katakan aja lah. Katakan saja katanya ya. Kita baca ya. Adik-adik coba buka Alkitabnya di Matius 8 ayat 8. Ya, di Matius 8 ayat 8 di sana dikatakan, "Tetapi jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.'" Ya. Jadi betapa dia beriman sungguh luar biasa. Ya, katakan aja lah Tuhan. Ya, maka hambamu itu akan sembuh katanya ya. Jadi dia begitu luar biasanya. Ya. Bagaimana dia beriman bawahannya akan disembuhkan. Ya, sampai Tuhan Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku temukan ya di orang Israel." Berarti perwira ini bukan seorang Israel adik-adik. Dia mungkin orang Yunani atau enggak mungkin orang Romawi atau orang yang lainnya, tapi bukan dari suku Israel. Ya, jadi betapa dia sangat beriman. Dia sangat percaya kalau Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan adik-adik. Ya, nah balik lagi ke sini. Yang tadi Kalilis tanyakan, pernah enggak kalian mendoakan teman atau saudara atau sepupu siapapun atau nenek kakek yang sakit tapi berjauhan rumahnya? Ya, kalau ada yang pernah, bersyukur ya kita boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan. Dan Kalilis mau bercerita sedikit. Adik-adik dulu pernah waktu Kalilis pergi ke kota Solo, ada ponakan Kalilis laki-laki ya. Waktu itu masih umurannya masih balita. Dia sakit. Dia sakitnya itu nggak jelas, dia sakit apa, nangis sepanjang hari dia nangis. Kami bingung, anak ini harus diapakan, karena nggak ada yang, kalaupun ke rumah sakit nggak sakit gitu. Ya, akhirnya Kalilis telepon salah seorang kakak pembina, ya kakak pembimbing waktu itu. Telepon ya, adiknya Kalilis yang telepon. "Kak," dia bilang, "Kak, ini ada ponakanku sakit," katanya, tapinya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, anak ini nggak sakit. Lalu si kakak ini bilangnya seperti ini. Waktu itu belum ada video call ya adik-adik, yang ada adalah telepon atau SMS. Jadi waktu itu telepon, dia bilang, "Sok, kakak doain." Adik-adik jauh ya dari kota Bandung
Ya, Kak Lilis waktu itu ada di kota Solo. Jadi jarak antara kota Solo dan kota Bandung itu kurang lebih 500 kilometer adik-adik. Ya, jadi waktu itu sambil telepon, sambil didoain si anaknya ditumpangin tangan adik-adik. Ya, anaknya ditumpangin tangan dalam nama Tuhan Yesus, anak itu akan sembuh katanya ya. Percaya nggak adik-adik? Nggak berselang lama, benar. Anak itu sembuh. Ya, jadi sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah terbatas. Ya, oleh jarak dan waktu dan tempat. Kalau Lilis ada di mana, kakaknya itu ada di mana, tapi doanya dijawab Tuhan adik-adik. Sama seperti Bapak perwira ini dan tadi yang pegawai istana. Bagaimana mereka begitu berimannya, percaya kalau Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Ya, kalau ada adik-adik yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, ada? Kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Ya, masuk dalam hati kita. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Ya adik-adik ya, tapi sebelum berdoa, kita ayat hafalan dulu adik-adik. Ayat hafalan hari ini adalah terambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini kata kita diganti dengan nama kita masing-masing seperti Kak Lilis. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Lilis harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak Lilis lihat. Ya adik-adik ya, ulangi sekali lagi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Lilis harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak Lilis lihat. Ya adik-adik ya, jadi itulah iman. Ya, Bapak perwira tadi sama Bapak pegawai istana tadi, dia nggak lihat. Ya, dia tidak melihat. Tapi bagaimana mereka punya iman yang sungguh luar biasa, yang besar. Ya, sehingga dia boleh melihat, boleh merasakan bagaimana kuasa Yesus menyembuhkan. Ya, kita akan sama-sama berdoa. Adik-adik yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Kak Lilis ajak kalian berdoa supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penebus hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan Yesus, saya undang Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa atas hidupku. Jadikan aku Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, mempunyai iman yang besar. Dan aku menjadi saksi dimanapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku undang Engkau masuk dalam hatiku. Amin. Adik-adik, kita berdoa untuk saudara, untuk adik kakak atau siapapun yang sakit. Kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengajari kami untuk kami beriman, untuk kami percaya kalau kuasa Tuhan, kalau mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Engkau yang sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, teman-teman kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dilanda oleh virus COVID ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaan ini, membuat virus ini pergi ya Tuhan, lenyap dari muka bumi ini, dan Indonesia menjadi negara yang bersih, yang sehat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami mau serahkan setiap kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah adik-adik, berkatilah orang tua mereka, berkatilah keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar kita mau kegiatan ya dengan Kak Debbie. Silakan Kak Debbie. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus itu ajaib. Kuasanya tidak terbatas oleh apapun juga. Kali ini Kak Debbie akan mengajak adik-adik membuat prakarya pembatas Alkitab. Nah, sekarang Kak Debbie mau tunjukin nih bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat pembatas Alkitab. Bahan-bahan yang pertama ada kertas karton. Kalau adik-adik punya kertas lipat boleh pakai itu kok. Terus yang kedua ada spidol atau pulpen. Yang ketiga ada gunting. Yang keempat ada pembolong kertas. Yang kelima ada pita. Dan yang terakhir ada penggaris. Yang pertama, kita menggambar persegi di kertas yang adik-adik punya seperti ini. Kalau yang Kak Debbie ukurannya panjangnya 15 cm, lebarnya 5 cm. Sekarang kita gunting ya adik-adik. Sekarang kita buat lubang ya di atasnya adik-adik. Kita pakai pelubang kertas. Kalau adik-adik tidak punya, kita bisa pakai gunting kok. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi adik-adik, marilah kita tetap percaya pada Tuhan Yesus meskipun kita belum melihat bukti apa-apa, tapi percayalah karena dengan demikian kita bisa melihat kuasa Tuhan. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, supaya cantik, kita beri pita ya adik-adik. Nah, lalu kita masukkan ke lubang ini. Jadi seperti ini ya, jangan lupa kita kuatin pitanya. Nah, kayak gini adik-adik. Nah, selain bentuk persegi, adik-adik bisa bikin bentuk yang lain. Contohnya seperti jeruk. Buat adik-adik yang laki-laki bisa gambar mobil. Nih, kayak adik ini. Pakainya kayak gini ya adik-adik. Kita taruh pembatas Alkitab yang ingin adik-adik tandai. Lalu kalau yang untuk mobil, kita taruhnya seperti ini adik-adik. Lagi. Kalau untuk yang gambar jeruk, kita taruhnya seperti ini adik-adik. Lalu kita tutup seperti ini. Nah, jadi deh pembatas Alkitabnya. Nah, kegiatan kali ini sudah selesai adik-adik. Adik-adik bisa membuat barang mama papa ya. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, sepertinya hari ini ada yang bagi berkat nih. Abel penasaran deh. Teman-teman juga penasaran kan? Yuk kita lihat.
teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Klesia. Clay mau cerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan Clay. Nah, bulan lalu Clay dirawat di rumah sakit karena Clay sakit batuk dan sesak napas. Clay juga didoain sama mama papa, termasuk Clay juga didoain guru sekolah minggu sama teman-teman. Nah, sekarang tapi Clay udah sembuh. Sekarang Clay mau bacain satu ayat dari Ibrani 11 ayat 1. Dengerin ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, buat teman-teman yang hari ini sedang sakit, percaya ya, Tuhan akan menyembuhkan kita. Sampai segini dulu ya cerita Clay. Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya. Kita sudah memuji Tuhan ya. Tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya seru banget kan? Apa yang Abiel ingat dari firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus hebat. Iya, Tuhan Yesus hebat, kuasanya tidak terbatas. Tadi juga kita sudah belajar membuat aktivitas bersama Kak Debbie. Wah, seru banget ya adik-adik. Nah, kita mau tutup ibadahnya. Kita berdoa ya adik-adik. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tuhan Yesus yang hebat itu mengasihi adik-adik semua di rumah. Mengasihi Abiel, juga mengasihi Kak Eri. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hebat, kuasa-Mu dahsyat Tuhan, tidak terbatas oleh apapun juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik di rumah yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau penyembuh. Tuhan akan menyembuhkan adik-adik semua yang sedang sakit hari ini. Tuhan juga yang memberikan kekuatan supaya pemulihan terus terjadi. Tuhan juga yang memberkati keluarga adik-adik semua di rumah. Kau yang memberkati mama papa mereka Tuhan, adik kakak mereka, supaya mereka juga terus bersemangat Tuhan untuk mengenal Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan, supaya bangsa ini terbebas dari pandemi, anak-anak, adik-adik semua bisa bersekolah dan beribadah dengan baik seperti dulu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Kami berdoa Tuhan supaya kami terus Tuhan bawa untuk semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali Tuhan minggu depan dengan semangat yang baru Tuhan untuk kami bisa beribadah lagi. Kami menyerahkan hidup kami semua dan hidup adik-adik semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik, angkat tangannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Bye.